Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang retorika dan kekeliruan dalam penalaran. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fieri Arhinsa dengan NPM 79. Ada Dimas Indra Adita dengan NPM 81, ada Muhammad Jody Alfayed dengan NPM 101, dan ada Vivi Puspandini dengan NPM 112. Yang pertama adalah retorik. Retoris menggunakan bahasa yang bermuatan emosi untuk mengungkapkan atau memunculkan sikap tentang sesuatu. Jadi ketika kita berbicara, bahasa yang kita gunakan itu menggunakan bahasa yang bermuatan emosi untuk mengungkapkan sesuatu dan agar memunculkan sikap tertentu kepada lawan bicara kita. Yang selanjutnya ada persuasi melalui retorik. Jadi retorika mengacu pada studi tentang tulisan persuasif seperti yang kita gunakan saat ini, menunjukkan kategori luas teknik linguistik yang digunakan orang ketika tujuan utama mereka adalah mempengaruhi keyakinan dan sikap serta perilaku. Jadi ketika kita berbicara dengan seseorang, tujuan utamanya yaitu mempengaruhi keyakinan mereka, mempengaruhi sikap mereka maupun perilaku mereka atas apa yang kita bicarakan. Yang selanjutnya ada eufemisme dan difemisme. Jadi eufemisme itu ekspresi netral atau positif alih-alih yang membawa asosiasi negatif. Eufemisme memainkan peran penting dalam mempengaruhi sikap kita. Jadi eufemisme itu mengekspresikan sikap positif kita ketika saat berbicara dengan lawan bicara tanpa memberikan efek negatif pada mereka. Nah, yang selanjutnya ada disfemisme. Jadi disfemisme ini digunakan untuk menghasilkan efek negatif pada sikap pendengar atau pembicara terhadap sesuatu atau untuk mengurangi asosiasi positif yang mungkin dimilikinya. Jadi ketika misalnya kita berbicara dengan seseorang, maka kita itu menghasilkan efek negatif kepada mereka yang mendengar cerita kita gitu. Jadi persepsi mereka itu beranggapan bahwa cerita yang kita ceritakan itu memiliki efek negatif bagi lawan bicara kita. Yang selanjutnya adalah stereotip. Nah, stereotip ini adalah pikiran atau gambaran tentang sekelompok orang berdasarkan sedikit atau tanpa bukti. Nah, ini contohnya memikirkan wanita emosional bahwa pria tidak peka, bahwa lesbian adalah pembenci pria, bahwa orang selatan fanatik, bahwa laki-laki gay adalah banci. Nah, jadi stereotip ini hanya menggambarkan sesuatu tanpa bukti. Nah, seperti contoh bahwa laki-laki gay adalah banci. Belum ada bukti yang jelas bahwa laki-laki gay itu banci, tetapi sudah digambarkan bahwa laki-laki gay itu adalah banci gitu. Mungkin sekian dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada sindiran. Nah, di sini ada 4 jenis sindiran. Yang pertama adalah pertanyaan, yaitu asumsi ini tidak tergantung pada apakah orang tersebut menjawab ya atau tidak, karena itu mendasari pertanyaan itu sendiri. Yang kedua ada Weiser, yaitu metode linguistik untuk melindungi taruhan. Ketika dimasukkan ke dalam klaim, mereka membantu melindunginya dari kritik dengan sedikit memperhalusnya.
melemah itu dan memberikan penulisan klaim jalan keluar jika klaim ditentang. Yang ketiga ada downplayer atau mengecilkan, yaitu upaya untuk membuat seseorang atau sesuatu terlihat kurang penting atau kurang signifikan. Yang terakhir ada sarkasme. Sarkasme ini termasuk penggunaan ejekan. Ejekan adalah alat retorika yang kuat. Kebanyakan dari kita benar-benar membenci untuk ditertawakan. Jadi, penting untuk diingat bahwa seseorang yang sederhana ditertawakan dengan mengorbankan posisi orang lain, tidak mengangkat apapun keberatan dengan posisi tersebut. Kemudian ada hiperbola. Hiperbola adalah pernyataan yang berlebihan atau dilebih-lebihkan. Klaim yang dilebih-lebihkan untuk efeknya adalah dalam perjalanan menjadi hiperbola tergantung pada kekuatan bahasanya dan poin yang dibuat. Contohnya, Oscar Peterson adalah musisi paling inventif yang pernah hidup. Kemudian ada lebih banyak perangkat retoris. Nah, dalam bab ini menawarkan kepada kita pertimbangan yang bersifat emosional atau psikologis terkait dengan masalah yang bersangkutan. Dukungan mereka mungkin muncul untuk menawarkan benar-benar hanya dukungan pura-pura. Anda mungkin menganggapnya sebagai bagian dari pura-pura penalaran atau pseudo-reasoning. Semua kekeliruan dalam bab ini memiliki kesamaan fakta bahwa apa yang cenderung menjadi premis sebenarnya tidak relevan dengan kesimpulan. Artinya, bahkan jika premis itu benar, itu tidak memberikan alasan untuk percaya bahwa konsep simpulan adalah benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Indra. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kesalahan. Ada beberapa karakteristik kesalahan. Yang pertama adalah argumen dari kesalahan, taktik menakutkan, kesalahan subjektivis, kesalahan lain berdasarkan emosi, rasionalisasi, dua kesalahan menjadi benar, dan kesalahan relativis. Yang pertama argumen dari kesalahan, yaitu kemarahan bukanlah kesalahan, dan ada saatnya ketika itu sepenuhnya sesuai. Namun ketika kita marah dan semakin marah, semakin benar ini menjadi mudah untuk menjadi tidak logis. Dan itu bisa terjadi di dua cara yang berbeda. Pertama, kita mungkin berpikir bahwa kita telah diberi alasan untuk menjadi marah, padahal sebenarnya tidak. Adalah suatu kesalahan untuk berpikir bahwa ada sesuatu salah hanya karena itu membuat seseorang marah, bahkan jika kita tampaknya marah. Kedua, kita mungkin membiarkan kemarahan yang kita rasakan sebagai akibat dari satu hal mempengaruhi evaluasi kita tentang hal yang tidak berhubungan. Yang kedua, taktik menakutkan. Metode yang lebih sederhana mungkin hanya untuk mengancam orang tersebut. Kasus khusus taktik menakut-nakuti yang dikenal sebagai argumen dengan paksa. Lain halnya jika idenya adalah untuk membuat orang menggantikan rasa takut dengan alasan dan penilaian ketika mengambil posisi pada suatu masalah, itu adalah kekeliruan. Demikian juga, itu adalah kesalahan berbeda untuk menyerah pada teknik seperti itu ketika orang lain menggunakannya pada kita. Yang ketiga, ada kesalahan lain berdasarkan emosi. Emosi lain bekerja seperti kemarahan dan ketakutan sebagai sumber kesalahan dalam berpikir. Kasih sayang misalnya adalah hal yang baik untuk dimiliki. Benar-benar tidak ada yang salah dengan merasa kasihan pada seseorang. Tetapi ketika merasa kasihan seseorang mendorong kita ke posisi pada masalah yang tidak terkait, hasilnya adalah salah yang dikenal sebagai argumen dari rasa kasihan. Yang keempat adalah rasionalisasi. Ketika kita melakukan ini, ketika kita menggunakan dalih palsu untuk memuaskan keinginan kita sendiri atau kepentingan, kita bersalah merasionalisasi kesalahan yang sangat umum. Sekarang tidak ada yang salah dengan memuaskan keinginan seorang, setidaknya jika itu tidak menyakiti seseorang atau tidak ilegal. Tetapi dalam hal ini kita berbicara tentang logika, bukan moral. Rasionalisasi melibatkan kebingungan dalam berpikir, dan sejauh kita ingin menghindari kebingungan dalam pemikiran kita harus mencoba untuk menghindari rasionalisasi. Yang selanjutnya ada kesalahan subjektivis. Jika seseorang memberitahu Anda amplas itu licin, Anda akan menyimpulkan satu atau lebih
hal, misalnya orang ini tidak tahu itu amplas atau orang ini tidak tahu apa artinya licin. Anda dapat menetapkan kata apapun arti yang Anda inginkan, tetapi itu membutuhkan lebih banyak dari satu orang untuk menjadikan makna itu sebagai bagian dari bahasa. Yang selanjutnya ada kesalahan relativis. Relativisme adalah gagasan bahwa pendapat satu budaya atau masyarakat sama baiknya dengan berikutnya, dan bahwa pemikiran masyarakat budaya bahwa suatu klaim itu benar membuatnya benar dalam masyarakat atau budaya tersebut. Yang terakhir ada dua kesalahan menjadi benar. Katakanlah Anda bosan dengan orang-orang di lantai atas yang gaduh sampai larut malam. Dan untuk membalas, Anda menyewa truk derek dan menceburkan mobil tersebut ke sungai. Dari sudut pandang penalaran, Anda melakukan kesalahan yang dikenal sebagai dua kesalahan. Membuat benar. Karena perilaku salah di pihak orang lain tidak mengubah kesalahan perilaku penuh di pihak Anda menjadi perilaku yang benar. Dari perilaku ilegal di pihak orang lain mengubah aktivitas ilegal Anda menjadi aktivitas legal. Sekian dan terima kasih. Lebih banyak kekeliruan. Di sini kita akan membahas tentang kekeliruan ad hominem. Kekeliruan ad hominem, kekeliruan yang paling umum dari semua kesalahan dalam penalaran. Di dalam sini akan membahas tentang serangan pribadi ad hominem, yaitu Johnson memiliki fitur negatif ini dan itu, oleh karena itu klaimnya, kepercayaan, pendapat, teori, proposal, dan lain sebagainya. Jelas karena hubungan fitur negatif dengan Johnson adalah penyerangan sendiri. Kemudian ada ketidakkonsistenan ad hominem. Ketidakkonsistenan itu merupakan rumus yang Anda temukan version dari kesalahan ini sepanjang waktu. Kemudian ada ad hominem yang bersifat sirkustansial. Sirkustansial ini adalah rumus untuk tetap ad hominem. Itu situasi Parker adalah ini dan itu, oleh karena itu klaimnya kepercayaan, pendapat, ion teori, proposal. Kemudian ada meracuni sumur. Meracuni sumur itu dapat dianggap sebagai ad hominem sebelumnya. Jika seseorang membuang racun ke dalam sumur Anda akan meminumnya. Kemudian ada kesalahan genetik. Kesalahan genetik ini terjadi ketika kita mencoba untuk membantah atau klaim atau dorongan orang lain untuk melakukannya berdasarkan usul-usulnya yang sejarahnya terdengar seperti yang kita alami telah dibicarakan di bagian ad hominem itu tidak mengherankan. Kemudian ada kesalahan ad hominem positif. Di sini kita akan membahas tentang kaki tangan. Sebelumnya kesalahan ad hominem positif itu sebuah kesalahan kemudian dilakukan jika kita membantah seseorang atas dasar pertimbangan yang secara logis berlaku untuk orang tersebut daripada untuk klaim. Kaki tangan itu seseorang pria yang terbuat dari jerami lebih mudah dijatuhkan daripada yang asli, dan itulah alasan kekeliruan ini memiliki namanya. Kami dapatkan kesalahan manusia jerami ketika seseorang pembicara atau penulis mendistoris kelebihan-kelebihan atau kesalahan mengartikan posisi lawan. Kemudian ada dilema palsu, misalnya istri editor kita dalam contoh di atas, dalam contoh di dalam buku yang sudah dibagi itu berkata kepada lihat Mark, baik kita bersihkan garasi atau semua sampah ini akan membuat kita keluar dari rumah dan rumah. Apakah Anda lebih suka itu? Sekarang dia menawarinya pilihan, baik membersihkan garasi atau biarkan sampah membawa
mereka keluar dari rumah atau rumah. Dilema palsu itu kesalahan yang terjadi ketika Anda membatasi pertimbangan hanya 2 alternatif, meskipun alternatif lain mungkin tersedia. Kemudian ada lereng licin. Lereng licin itu kita semua pernah mendengar tentang klaim semacam ini. Jika kita membiarkan X terjadi, yang pertama, hal yang kamu tahu Y akan terjadi. Ini adalah salah satu bentuk lereng licin. Kiranya sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.